A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat kepada para dewan juri dan yang terhormat kepada para panitia serta jajarannya, dan yang saya banggakan kepada para hadirin yang sudah berkenan menyaksikan pidato singkat yang akan saya sampaikan dengan judul Indahnya Gaya Hidup yang Halal. Judul ini saya ambil dikarenakan banyaknya manusia yang sudah terlena, terlarut-larut dengan harta, tahta, bahkan wanita tanpa memperdulikan hukum halal dan haramnya. Namun sebelum dilanjut ke dalam pidato, lebih dahulu marilah kita panjatkan puja kepada Rob yang Maha Raja, puji kepada Rob yang Maha Suci, dan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam, revolusioner Islam sedunia, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'utnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perlu kita ketahui hadirin, Nabi kita, Nabi Muhammad, sangatlah tegas dalam membedakan perkara yang halal dan yang haram. Bahkan beliau bersabda, Innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Lantas bagaimana jikalau kita memakan makanan yang haram, padahal kita sudah mengetahui bahwa hukumnya adalah haram? Rasulullah pernah menceritakan perihal seorang yang rambutnya kusut dan penuh debu. Kemudian ia menadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wa mat'amahu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa masrabahu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudiba bil harami, dan perutnya diisi dengan sesuatu yang haram. Maka Rasulullah kembali melanjutkan sabdanya, fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin permohonannya akan dikabulkan. Namun ada lagi satu perkara yang bahkan banyak sekali manusia yang tersesat. Bahkan Rasulullah mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak sekali manusia yang tidak mengetahuinya. Bainahuma umur mustabihat, yaitu perkara yang subhat, karena posisinya berada antara yang halal dan yang haram. Jadi belum jelas halalnya, belum jelas pula haramnya. Lantas bagaimana cara kita mengatasi sesuatu yang subhat? Para hadirin, perlu beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mengatasi perkara yang subhat. Yang pertama, landasannya kita cari dalam Al-Quran. Jikalau tidak ditemukan, kita cari dalam Al-Hadis. Jikalau tidak ditemukan pula, kita cari ijma' dan kiasnya para ulama. Jikalau masih belum ada, kita tanyakan kepada orang yang menurut kita memiliki ilmu yang tinggi. Jikalau ia tidak tahu, maka di situ Allah dan Rasulnya memperbolehkan kita berijtihad, yaitu berpendapat namun dengan satu syarat, mempertimbangkan lebih banyak madarat atau lebih banyak manfaat. Jikalau lebih banyak madarat, maka jauhilah. Karena jikalau perkara yang subhat
dan ia lebih dekat kepada madarat kita dekati, maka Rasulullah bersabda, faqadistabra lidinihi wa irdihi. Artinya kita tidak menjaga kehormatan kita selaku manusia, dan kita tidak menjaga kehormatan agama Islam kita yang istimewa. Para hadirin, mudah-mudahan pidato singkat ini bisa bermanfaat dan menjadi obat bagi kita yang sudah tersesat dalam perkara yang subhat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa diambil kesimpulannya. Tiada mawar yang tak berduri, tiada gading yang tak retak. Kesalahannya ada pada diri saya pribadi, dan kebenarannya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.